Di banyak kantor ada salah satu tipe orang yang sering banget ditunjuk jadi leader ya, entah jadi project leader, naik pangkat, dipromosiin, apapun itu ya. Tapi pokoknya dia sering kali ditunjuk untuk memimpin tim hanya karena punya satu kemampuan. Tipenya biasanya adalah orangnya cukup sering ngomong, di meeting dia selalu bersuara, kasih pendapat, komentarin ide orang, atau bahkan kasih ide sendiri. Pertanyaan besarnya adalah, apa benar orang yang banyak omong di meeting, ikut berpartisipasi di meeting itu adalah orang yang paling tepat untuk jadi leader? Kenapa leader suka menunjuk orang yang proaktif ngomong? Yang pertama, kita harus sadar bahwa kita ini kan makhluk sosial. Leader juga ngerasa aman dan nyaman kalau orang yang bantu dia untuk jaga tim adalah orang-orang yang proaktif, yang kalau meeting tuh ikut ngomong gitu, nggak cuma diam gitu, dan participate prosesnya gitu ya. Dan sebagai manusia biasa, ketika kita lempar bahan diskusi, kita pengen juga ditanggepin, berkomunikasi dan berinteraksi. Itu kan sebenarnya pada dasarnya memang kebutuhan dasar kita. Maka dari itu, hukuman paling tinggi levelnya kalau kita di penjara ya adalah hukuman isolasi. Isolasi, tidak berinteraksi dengan dunia luar, bahkan ditaruh di kamar yang paling gelap di mana kita nggak bisa lihat apa-apa. Bukan cuma nggak bisa berinteraksi sama orang, tapi bahkan kita nggak bisa berinteraksi dengan apapun yang kita lihat karena kita nggak bisa lihat gitu ya. Jadi indera yang akhirnya bisa digunakan adalah indera pendengaran. Kita dengar suara apa. Secara mental itu sangat menyakitkan karena kita nggak bisa berinteraksi. Dan research membuktikan bahwa orang yang dihukum isolasi di ruangan gelap, nanti setelah beberapa lama dia mulai berhalusinasi. Otaknya mulai menciptakan gambaran-gambaran fiktif untuk bisa berinteraksi karena memang kebutuhan manusia untuk selalu berinteraksi. Di beberapa agama ada juga puasa, bukan cuma puasa makan dan minum, tapi puasa ngomong. Nggak boleh ngomong sama sekali dalam periode waktu tertentu. Kalau ngacu esensi puasa itu ngerem apa yang kita suka, artinya ngomong itu adalah sesuatu yang memang kita suka dan memuaskan kita sebagai manusia. Balik lagi ke leader, mempromosikan orang yang dalam tanda kutip suka ngomong, sebagian didorong oleh kebutuhan bahwa saya sebagai bosnya juga pengen dong interaksi. Kalau saya ninggalin tim ke seseorang yang saya bisa percaya, mungkin saya akan ninggalin ini ke orang yang bisa memulai pembicaraan, bisa ikut partisipasi. Makanya yang suka ngomong akan punya kredit lebih untuk diskusi, termasuk kemudian disukai dan dipromosi. Secara logik, ketika kita outspoken, ketika kita berpartisipasi dalam omongan, atasan jadi enak ngeceknya. Dia bisa tahu, oh ini orang sebenarnya ngerti apa enggak, karena dia ngomong. Kalau ngerti ya kelihatan ngerti, kalau enggak ya kelihatan nggak ngertinya di mana dari omongan itu. Ketimbang kita diem. Nah, dan secara emosional, balik lagi ya, people buy you before your product. Jadi sebagus-bagusnya produk yang kita jual, pembeli itu harus beli kita dulu. Artinya kita harus bisa jual diri dulu sebelum kita bisa jual produk kita. Sama di kantor juga sama. Ketika kita kerjasama di meeting, kalau kita mau dibeli produk kita, which ide kita, maka kita harus ngebangun kesukaan orang, kesukaan atasan terhadap diri kita sendiri dulu. Dan itu caranya salah satunya dengan komunikasi. Kalau nggak nyaman sama kita, idenya pun juga mungkin nggak akan dibeli. Maka dari itu sebenarnya kenapa orang-orang yang banyak ngomong itu cenderung lebih disukai, lebih punya chance untuk terus habis itu dipilih sebagai leader. Yang kedua adalah mere exposure effect. Dalam banyak hal kita punya kecenderungan untuk milih apapun yang paling familiar, paling sering kita dengar gitu ya. Beli barang, kita pilih merek yang paling dikenal. Milih destinasi liburan, kita pilih yang populer dulu, baru yang kurang populer. Enggak lah, kita nggak mulai dengan yang, aduh ini aja nih, yang itu udah mainstream, saya mau coba yang ini, padahal belum pernah kemana-mana gitu kan. Enggak, biasanya kita berangkat ke yang mainstream dulu. Familiarity ini memang kasih kita rasa aman. Kalau jelek, masa iya sih terkenal? Kalau jelek, pasti udah banyak yang ngomongin. Jadi harusnya milih yang populer itu kasih dalam tanda kutip shortcut untuk menggambarkan bahwa oh ini aman, ini cukup oke ya. Begitu juga dengan kerjaan, yang sering ngomong, itu pada akhirnya lebih diingat, lebih familiar. Dan kita mulai bangun kecenderungan untuk milih yang diingat, yang populer. Yang ketiga adalah selective attention bias gitu. Ini lanjutan dari mere exposure effect. Kecenderungan kita untuk lebih aware pada sesuatu yang lagi relevan untuk kita, membuat kita abis itu ngelihat lebih banyak barang-barang atau hal-hal yang memang lagi relevan buat kita. Misalnya, kita lagi suka sama mobil baru, merek A gitu ya. Mendadak kita akan lebih banyak lihat mobil merek A di jalan-jalan. Ini terjadi bukan karena mendadak emang banyak mobil tersebut, tapi memang dari dulu sudah ada, tapi karena ini lagi relevan, makanya kita lebih awas. Mendadak jadi lebih banyak lihat karena otak lebih awas dan otak bawah sadar mengcapture dan ngedorong ke otak sadar. Ini kan yang lagi lo suka kan? Sama otak sadar itu akan dinotis. Oh iya ya, ini dia. Ketika nggak relevan, sebenarnya juga ada dan otak bawah sadar tetap mengcapture itu. Tapi either dia tidak didorong ke otak sadar atau dia didorong tapi otak sadar mengabaikan karena ini tidak relevan buat saya. Ketika ada satu orang menonjol di dalam satu ruangan meeting, lebih outspoken dibanding lainnya, tiba-tiba orang-orang yang seperti ini seolah-olah di mana-mana ada, termasuk di kepala kita ya. Sehingga ketika kita mau cari leader untuk di tim kita, udah deh ini aja deh. Akhirnya makin kelihatan dan makin kepikir untuk dipromosikan. Pertanyaan besarnya adalah, apa lalu beneran mereka bagus? Disclaimer dulu, banyak hal yang tidak bisa digeneralisir, walaupun ada hal-hal yang konsisten terjadi gitu. Jadi kita nggak bahas yang outliers, yang satu dua yang agak berbeda, kita bahas yang sering kali muncul. Tapi ini nggak untuk mengeneralisir sekali lagi, karena masih ada outliersnya. Nggak dikit leader yang juga terjebak sama bias, dengan berpikir bahwa oh ini ngomong terus, kayaknya dia ngerti deh. Yang nggak ngomong dianggap nggak ngerti, padahal belum tentu. Yang nggak ngomong itu belum tentu nggak ngerti juga. Apa sih kekurangannya
orang-orang yang dominan ketika meeting itu lumayan banyak ngomong. Yang pertama adalah mereka punya godaan, nggak selalu balik lagi ya, mereka punya godaan me-centric. Orang-orang dengan ciri-ciri ini kalau dites di personality test DISC, dominan, influence, steady, sama compliance, biasanya mereka adalah orang-orang dominan. Ciri-cirinya mereka selalu mau menguasain pembicaraan gitu, atau mereka yang ngedrive ini pembicaraannya mau gimana. Orang-orang ini punya kekurangan nggak kasih kesempatan untuk orang-orangnya lain yang ada di sana yang punya angle lain atau punya framing berbeda. Dia maunya bahasanya dari framing dia aja karena ini orang-orang dominan. Dimana dia udah lebih nguasain karena memang dia udah runutin duluan ini mikirnya gimana sih. Contoh penjual sama pembeli. Ada pembeli yang dominan, ini karakternya dominan. Terus dia nanya harga. Mas, ini harganya berapa? Orang-orang sales selalu di training untuk jangan ngomong harga dulu tapi jelasin value. Terus dia jelasin lah feature, keunggulan dan lain sebagainya, perbandingan dan produk lain. Intinya supaya harga punya konteks sehingga harga tidak dilihat sebatas angka, tapi ini loh harga segini karena lo dapetin value kayak gini kan. Seringkali pembeli-pembeli yang dominan itu mereka nggak sabar, nggak punya kesabaran itu, terus habis itu mereka nggak mau dibelokin untuk ngomongin macam-macam. Terus habis itu begitu penjualnya mau jelasin feature, dia akan motong, mas sebentar, saya cuma mau nanya harganya kok, yang lainnya nggak perlu, saya udah tahu. Kebayang kalau ini terjadi di kantor gitu ya, orang lain nggak boleh ngajak untuk lihat dari angle lain. Misalnya kita bikin deck, terus habis itu kita present, biasanya orang-orang dominan ini tidak memberi kesempatan untuk kita jelasin dulu story-nya sampai selesai. Jadi maunya langsung dipotong, slide by slide, bahkan gue udah tahu lo mau ngomong apa, atau dikomentarin slide by slide. Kebayang kayak analoginya sama orang kayak nonton film gitu ya, nonton film bareng-bareng di bioskop, baru sedikit, setiap scene dikomentarin, padahal ntar dulu ini baru potongan kecil dari story yang mau dijalanin gitu. Jadi itulah salah satu kekurangan orang-orang dominan. Yang kedua adalah orang-orang dominan karena biasanya confidence, dia juga menurunkan confidence orang-orang yang ada di sekitar sana, terutama yang tidak sedominan dia gitu ya. Suka nggak suka, orang-orang gini biasanya confidence-nya tinggi, dia salah aja tetap yakin apalagi benar. Dan buat sebagian orang ini bisa jadi provokatif yang bikin orang lain jadi minder. Duh, kok dia yakin banget ya, jangan-jangan gue yang salah. Orang jadi berpikir gitu. Duh, dia kok udah jelasin semua ya, gak usah deh gitu kan, ya udahlah dia aja deh kan. Akhirnya orang jadi begitu, which akhirnya leader gini jadi menjebak buat orang-orang lain yang nggak berani ngomong, yang akhirnya juga merugikan dia juga. Karena balik lagi, leader itu kan juga punya kesalahan. Nah, ketika leader yang dominan begini, terus habis itu bawahnya akhirnya jadi turun confidence, jadi mereka nggak berani ngomong dan nggak berani ngingetin, nggak berani nunjukin blind spotnya si leader sini, akhirnya kita bisa nyemplung sama-sama gitu, nyemplung jurang sama-sama. Atau udah koreksi, confidence-nya ketinggian sampai yang bener pun malah jadi nggak yakin karena aduh kok dia yakin banget ya, jangan-jangan gue yang salah ya, akhirnya gitu. Nah, kebayang kalau ini terjadi di kantor, rugi untuk semua, timnya nggak berkembang karena habis itu setiap ngomong kalah terus sama leadernya. Yang kedua, leadernya juga nggak ada yang jagain, nggak ada yang kasih dia feedback, dan dia pun juga nggak belajar. Akhirnya ya udah, kita bikin keputusan salah sama-sama karena setiap orang mau ngingetin, mau kasih angle lain, selalu kalah gitu dari leader yang dominan ini. Perusahaan juga akhirnya juga kena, cuma dapat pemikiran dari satu orang, which itu juga nggak bagus. Orang-orang yang dominan ini ada kemungkinan besar mereka bisa terjebak Dunning-Kruger effect ya. Ini udah berkali-kali gue jelasin. Ini adalah fenomena di mana ketika kita nggak tahu apa-apa, kita nggak pede, ya gue nggak tahu apa-apa nih gitu. Jadi gimana mau pede gitu kan? Tapi terus habis itu kita tahu sedikit, nah pedenya langsung loncat, pedenya selangit karena gue udah paling tahu nih, mikirnya gitu. Dia belum tahu banyak yang dia belum tahu, dan sedikit ilmu yang dia tahu udah mind blowing banget buat dia. Jadi mendewakan banget, dianggap itu paling benar. Dia jadi merasa jadi orang yang paling tahu, sama kayak kelompok garis keras gitu kan. Kelompok garis keras itu kan sebenarnya pada dasarnya ilmunya pendek karena dia taunya baru sedikit. Nah, terus habis itu Dunning-Kruger effect di tahap selanjutnya adalah ketika taunya lebih banyak, PD-nya malah turun gitu karena dia mulai dikejutin. Ternyata ada yang lebih dari gue, dapat ilmu baru. Amazed sekaligus juga minder gitu ya. Gila ya, kok ternyata ada lagi yang gue belum tahu. Akhirnya PD-nya mulai turun dan dia pun lebih mau dengerin orang karena dia akan melihat sebagai jangan-jangan ini sesuatu yang gue belum tahu. Kalau gue terlalu pede terus sehingga orang itu mundur, akhirnya jadi gue nggak belajar. Nah, orang-orang dominan tidak sedikit yang ilmunya cetek gitu ya, kena Dunning-Kruger effect ini. Bahayanya kalau tim leadernya kayak gitu, ada di bawahnya yang lebih ngerti tapi diredam karena atasannya dominan, nurunin confidence lain, dan Dunning-Kruger effect ini tadi, dan itu berbahaya banget. Kelemahannya mereka yang dominan adalah mereka biasanya punya prinsip pantang pulang sebelum menang ya. Jadi manusia punya kebutuhan self-esteem sama self-actualization gitu ya, menurut Maslow Hierarchy of Needs gitu. Salah satu bentuknya adalah dengan nunjukin diri, termasuk dorong ide dan pendapat yang dia yakinin. Sebaliknya, ketika pendapatnya salah, ada rasa malu walaupun sedikit gitu ya, seperberapapun ada rasa malu. Makanya orang sulit untuk ngaku salah, muter ngeles-ngeles, dan maka dari itu ketika udah maju, apalagi dengan keyakinan tingkat dewa, dia punya kecenderungan untuk maju terus, fight, buktiin dia bener, bahkan mulai nggak yakin bahwa dia bener. Dia fight aja, karena tanggung nih, udah terlanjur basah, udah keburu pede. Kalau ujung-ujungnya salah, minta maaf, sorry ya gue salah, terus habis itu lebih berat. Apalagi ketika ada konformitas
conformity bias yang bermain ya, keyakinan untuk cuma ngelihat apa yang sejalan sama apa yang dia pikirin, dan makin nggak kelihatan berbagai macam alasan yang berlawanan dengan idenya. Jadi makin kencang lagi, makin pede memperjuangkan pemikiran. Dan bahayanya mereka mulai nggak dengerin orang karena terlalu sibuk untuk memperjuangkan pendapatnya sendiri gitu, dan mereka makin pede, malu untuk mundur, jadi makin ngotot dan makin nggak dengerin ya, sehingga akhirnya makin nggak lihat sisi lain. Jadi itu berbahaya banget. Saran untuk leader gimana? Apakah mereka tetap harus memilih orang-orang yang banyak ngomong apa enggak? Yang pertama adalah stick with the essence. Leader seringkali terjebak by shading bias. By shading bias ini adalah fenomena di mana kita cenderung fokus sama hal yang tidak esensial dan kita malah miss hal yang esensial. Gue pernah ketemu seorang leader yang luar biasa. Waktu itu gue bilang, waktu itu bahasa Inggris gue jauh lebih hancur dari sekarang. Terus gue bilang, sorry ya bahasa Inggris gue nggak gitu bagus nih, ini orang bule. Terus dia bilang, untung kita tuh cari orang yang ngerti marketing, bukan yang jago bahasa Inggris. Dan kita tahu lo tahu banget soal marketing, makanya kita akan do anything possible untuk bikin gue ngerti yang lo maksud. Gimana caranya kita do marketing. Bahkan ketika bahasa Inggris lo nggak bagus-bagus amat, anyway kita ada di Indonesia gitu ya, karena kantornya di Indonesia, dan bahasa Inggris lo jauh lebih bagus dibanding bahasa Indonesia gue. Leader gue yang satu ini ngelihat ke esensialnya bahwa gue di hire sebagai orang marketing. Yes, kalau bisa dapat orang yang ngerti marketing dan kemampuan komunikasi termasuk bahasa Inggrisnya bagus, oke. Tapi kalau nggak ada, buat dia yang penting dia nggak akan sacrifice kemampuan marketingnya karena dia cari orang marketing. So balik lagi, esensinya apa ke konteks ini? Kita cari orang yang jago komunikasi atau mau cari orang yang jago nyelesain masalahnya tim ini bareng-bareng, termasuk gimana bisa nge-groom tim untuk jadi sesuatu yang lebih wah lagi. Balik lagi ke sana. Yang kedua adalah tim independency. Leader yang baik itu selalu tahu bahwa perusahaan nggak boleh bergantung sama siapapun, termasuk sama leader tertentu. Anggap aja kalau leader yang bagus banget, dia tahu semua, tapi dia dominan banget sayangnya gitu. Sehingga dia jalanin apa-apa, dia sentrik banget. Tim cuma jadi eksekutor, begitu leadernya cuti, timnya bingung. Bahaya banget buat perusahaan karena kita nggak bisa kehilangan orang ini, si leadernya ini nggak boleh cuti, nggak boleh sakit gitu. Karena tim nanti jadi nggak jalan. Buat leader dominan itu sendiri, hidupnya jadi diganggu terus, dia nggak bisa libur. Nah gimana tim bisa independen kalau leadernya dominan? Makanya jangan promosiin orang-orang yang dominan menurut gue. Berhati-hati ketika kita ngambil leader yang dominan, kelihatannya kita aman karena dia akan take care semuanya, tapi berbahaya kita akan bergantung sama dia dan itu nggak sehat buat perusahaan, buat kita dan buat dia sendiri, termasuk buat tim. Leader yang baik itu buat gue adalah yang bikin timnya juga bisa keluar menonjol, bukan malah ngerdam sama kedominanan kita. Gimana dengan untuk kita yang dominan gitu loh? Wah, gue dominan ternyata nih kalau lihat ciri-ciri gini ya. Yang pertama adalah mulai ngebangun humility gitu ya. Kantor ini bukan punya kita doang. Bukan kita doang yang benar dan bukan kita doang yang boleh benar. Bukan kita doang yang punya pendapat gitu. Makanya kasih kesempatan orang untuk ngomong, untuk nyampein ide, untuk beda pendapat, untuk argue tanpa kita mengambil posisi seolah-olah lebih tinggi. Bahkan ketika kita lebih tinggi ya, kebenaran bisa datang dari siapapun, termasuk dari orang yang pangkatnya paling rendah. Lihat seberapa dominan lu di meeting dan malu ketika lu terlalu dominan gitu ya. Analoginya sama kayak gini. Anggap aja lu meeting berenam, terus habis itu lu dikasih pizza. Ini ada pizza 8 potong. Artinya ada 2 orang lah yang mungkin dapat 2 pizza. Nah, tapi instead of lu membagi semua orang kebagian dan lu dapat 2 atau lu dapat 3 even gitu ya, lu malah makan 7 sendiri. Cuma ada 1 orang yang dapat bagian 1 lagi dan itu cuma 1 slice. Sisanya 5 orang lainnya nggak dapat sama sekali padahal mereka kan juga mau. Nah, malu lah, rakus banget sih lu semua lu habisin. Sisain lah buat yang lain-lain kan juga pengen kebagian. Nah, ini juga sama ketika lu ngomong di meeting, malu lah kalau lu semua lu dominasi. Bagilah. Orang kan juga mau punya pendapat, orang juga pengen benar juga. Yang kedua adalah kebesaran hati. Bangun kesadaran bahwa orang lain juga bisa benar. Kalaupun orang lain nggak benar, mereka juga pengen bersuara. Sadar bahwa gue pun juga bisa salah, sehingga PD kita harus diturunin sedikit, kemauan untuk dengerin naik, dan nurunin gengsi untuk mau diselamatin. Kalau yang lain benar dan ternyata kita salah, kita jadi diselamatin, bukannya kita kalah. Dibanding kita paksain, padahal kita udah tahu kita salah. Kita paksain karena keburu malu, ujung-ujungnya malah salah rame-rame dan malunya lebih gede. Jadi biarin mereka menyelamatin kita dengan, iya ternyata lo yang benar ya, gue salah. Kalau kita yang dominan dan akhirnya satu tim salah, masuk jurang bareng-bareng akhirnya. Gimana untuk kita yang tidak dominan nih gitu kan, menyadari bahwa kalau gue nggak dominan, gue peluangnya kecil dong untuk jadi leader. Pertama, ingat berbagai biasnya leader. Kalau lo nggak ngomong, ya lo nggak dapet. Leader tadi punya banyak bias, familiarity bias gitu, mere exposure, ada selective attention dan lain sebagainya. Nggak ada yang tahu isi kepala lo. Kalau lo nggak mau lakuin untuk diri lo sendiri, gue nggak mau lah, gue nggak mau show off. Lakuin ini untuk nyelamatin teman dan perusahaan lo. Kalau lo nggak ngomong, padahal ini sesuatu yang salah, berbahaya buat semuanya. Jadi lakuin itu untuk bareng-bareng. Yang kedua adalah punya pemikiran yang benar. Pertama adalah jangan minder bahwa volume suara ketika kita diskusi itu tidak selalu sejalan dengan kebenaran. Dominasi pembicaraan juga tidak selalu sejalan dengan kebenaran. Jadi jangan makin minder ketemu orang-orang yang dominan. Walaupun nggak gampang ya, gampang diomongin, sulit dijalanin. Justru nikmatin jadi underdog. Kalau ternyata salah, ya udah nggak ada yang perhatiin. Toh kita nggak dominan. Tapi kalau benar, jadi kayak David versus Goliath gitu ya. Kita nggak dominan, tapi terus habis itu ternyata kita bisa lebih benar dengan yang dominan. Dengan begitu kita mulai berani ngomong. Nah,
Nah, bahkan kalau lo masih gak berani ngomong juga dengan tips itu, bikin deck yang bagus tentang apapun yang lo mau sampaikan, atau sekedar email yang straight to the point, yang jelas, lalu kirim ke atasan dan minta waktu untuk bahas ini one on one. Bos, boleh nggak gue minta waktu? Tadi sebenarnya gue mau ngomong tapi gitu kurang lebih.